Anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan kita mengambil waktu untuk duduk mendengar firman Tuhan pada hari ini, Sabtu 30 Agustus 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang lagi kepada Tuhan, sebab kami tahu bahwa kekuatan kami hanyalah dari Engkau. Engkau yang mempersiapkan hari-hari yang indah bagi kami. Oleh sebab itu, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Kitab Maleakhi 3 ayat 13 hingga 18 dengan judul perikop Kemenangan Terakhir bagi Orang Benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudaraku, judul renungan kita pada hari ini, Hari yang Disiapkan. Ayat 17 sebagai penekanan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Banyak orang merasa lelah menjalankan hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka merasa bahwa itu sia-sia dan tidak ada artinya. Padahal pendapat yang demikian tidaklah benar. Tuhan sangat menghargai orang-orang yang takut akan Dia dan yang menghormati namanya melalui tutur kata dan sikap. Itu sebabnya Tuhan berjanji bahwa pada hari yang disiapkannya, yakni pada hari kedatangannya yang kedua, orang-orang yang setia akan dikenal sebagai milik Tuhan dan akan diperlakukan seperti anak yang terkasih. Itulah hari yang disiapkan Allah bagi kita yang setia dan taat kepada Allah. Karena tidaklah benar jika menganggap bahwa kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan
sia-sia, dan tidak ada harganya. Tuhan sangat menghargai dan mengasihi setiap orang. Bahkan Dia memperlakukan kita sebagai anak yang Dia kasihi dan perhatikan. Inilah bentuk kedekatan yang Tuhan tunjukkan kepada umat yang setia dan taat padanya. Saudaraku, walaupun dunia tidak menghargai dan memperhitungkan kesetiaan dan ketaatan kita, tetapi Dia sangat menghargai dan memperhitungkannya. Bahkan pada hari kedatangannya yang kedua, Tuhan sudah menyiapkan pemulihan bagi umat yang dikasihi dan disayangi seperti anaknya. Karena itu, jangan lelah untuk tetap setia dan taat dalam melakukan firman-Nya. Jangan tawar hati jika karena hal itu kita mengalami banyak tantangan dan pergumulan. Bahkan jangan kecewa jika mengalami banyak kendala ketika menaati firman-Nya, karena upah yang akan kita terima darinya sungguh luar biasa. Penegasannya, apapun tantangannya, harus tetap setia dan taat kepada Tuhan, karena pada hari kedatangannya yang kedua, jika kita didapati setia, maka Tuhan akan mengakui kita sebagai milik-Nya. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menghargai kesetiaan dan ketaatan kami, bahkan bersedia mengakui kami sebagai milik kepunyaan dan kesayangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu. Dalam Putra-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, inilah renungan Oasis Fajar pada hari ini. Tuhan memberkati orang-orang yang setia taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin.